kemuliaan hanya bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Raja di atas segala raja, satu-satunya pribadi, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Abba, ya Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Kamis 16 Februari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, keluarga Allah, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, hari ini renungan kita sudah sampai di kitab Amsal pasal yang ke-5. Amsal pasal yang ke-5. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri.
Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Nah, satu pasal di dalam Amsal pasal 5 ini berbicara tentang perzinahan dan dosa daripada hawa nafsu seks, Bapak Ibu sekalian. Seorang ahli bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Yang kita bisa lakukan yaitu ketika burung itu hinggap di kepala kita, ya kita bisa mengusirnya. Sebab kalau tidak diusir, nanti burung itu bisa bersarang, bertelur, dan mengeluarkan kotoran di atas kepala kita. Nah, apa artinya? Bapak Ibu sekalian, semua perbuatan manusia itu dimulai dari pikiran, ya. Kalau pikirannya baik, perbuatannya baik. Kalau pikirannya kotor, perbuatannya kotor. Kalau pikirannya itu seks saja, maka nanti perbuatannya ya itu keurusan seks dan kemudian ke dalam perzinahan, ya. Nah, kita nggak bisa ini, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba aja kemudian pikiran untuk berbuat seks, berbuat zina, bukan dengan pasangan hidup kita, itu tiba-tiba aja bisa muncul ke dalam pikiran kita, ya. Dan itu memang kita tidak harapkan, kadang-kadang pikiran seperti itu muncul, tapi kita punya kuasa untuk menikmati atau mengusirnya. Ya, jadi kalau kemudian kita mengusirnya, maka pikiran itu tidak akan hinggap ke dalam diri kita. Sebab kalau pikiran itu nanti didiamkan, dibuai, maka akan timbul keinginan. Dari keinginan itu nanti timbul ke perbuatan. Kalau perbuatan itu dilakukan terus-menerus, maka itu kemudian jadi kebiasaan. Sehingga kita ketemu dengan orang-orang yang biasa untuk berzina, ya, biasa untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang lain yang bukan pasangan hidupnya. Kita hidup di negara yang sekarang semakin modern, ya, bahkan yang namanya seks bebas bukan hanya ada di Amerika sekarang, ya. Kalau dulu kan Amerika terkenal dengan seks bebasnya, tapi sekarang hampir di seluruh dunia orang melakukan seks bebas dan tanpa mengenal rasa malu, ya. Nah, kemarin saya sudah berbicara tentang jaga hati, ya. Hati ini harus dijaga. Nah, bagaimana menjaga hati, ya? Hati itu di dalam bahasa aslinya itu sama dengan menjaga pikiran. Bagaimana cara menjaga hati? Maka cara menjaga hati yaitu hati ini harus diisi penuh terus-menerus dengan firman Tuhan, ya. Nah, setelah diisi dengan firman Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 mengajarkan kepada kita agar kita ini merenung-renungkan firman Tuhan itu dan melakukannya dengan setia, ya. Dan tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Apapun nama dosa itu, termasuk dengan dosa perzinahan, ya. Nah, bicara tentang dosa perzinahan, nanti di Amsal pasal 6 kita nggak akan bahas itu nanti, tapi saya akan sampaikan sekarang bahwa di Amsal pasal 6 itu dikatakan bahwa siapa yang melakukan zina itu tidak berakal budi. Orang yang berbuat zina itu merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berzina itu, maaf Bapak Ibu sekalian,
Orang itu ketika berzina, dia nggak tahu loh bahwa apa yang dilakukan itu hal yang memalukan dan merendahkan martabatnya. Ya, nanti ketika mata hati dan mata rohaninya terbuka, seperti saya ini sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya ini kan mantan pezina. Orang yang melakukan zina. Waktu saya melakukan zina itu, maaf Bapak Ibu sekalian, nggak kenal yang namanya rasa malu. Tapi hari ini, ketika saya ingat peristiwa itu, saya bilang begini, kok bodoh banget nih, kok nggak tahu malu ya? Itu dosa yang sangat memalukan dan merendahkan martabat manusia. Ya, nanti orang-orang yang sudah sadar dari perzinahan, dia akan mengatakan hal yang sama. Karena Alkitab itu nggak pernah salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang berbuat zina itu malunya tidak terhapuskan. Memang waktu orang berbuat dosa itu matanya itu dibalik oleh roh jahat, oleh setan dan iblis. Sehingga waktu melakukan dosa itu rasa-rasanya manis, rasa-rasanya nikmat di awalnya. Tapi dia nggak tahu, nggak sadar bahwa ujung-ujungnya itu akan menyebabkan maut. Bukankah upah dosa itu adalah maut? Ya. Nah, ada beberapa jenis kupu-kupu yang biasanya meletakkan telurnya itu di daun di pohon-pohon itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kupu-kupu. Kemudian setelah beberapa hari, maka telur daripada kupu-kupu itu menetas menjadi ulat, ya, dan kemudian ulat itu turun dari daun itu dan dia sampai ke tanah. Waktu di tanah, Bapak Ibu sekalian, maka di situ banyak semut. Tapi luar biasa, beberapa ulat dari kupu-kupu ini, dia bisa mengeluarkan zat yang manis. Bukankah semut itu kesukaannya yang manis-manis, ya kan? Jadi semut itu senang sekali ketika melihat ulat kupu-kupu itu. Dan kemudian ulat kupu-kupu yang mengeluarkan lendir yang manis ini diseretlah oleh semut-semut itu ke sarang semut, ya. Jadi semut itu kemudian berlindung di zat yang manis itu. Sementara ulat kupu-kupu itu berlindung di zat yang manis itu, dan semut-semut itu mulai memakan ini lendir-lendirnya itu. Sementara ulatnya itu nggak mati, Bapak Ibu sekalian, karena dia sembunyi di dalam zat yang manis itu. Dan kemudian ulat itu dia makan anak-anaknya semut, ya, bayi-bayinya semut, dan semut itu tidak menyadari itu, ya. Jadi kemudian ulatnya makin besar, dan anak-anak semut jadi korbannya. Banyak kematian anak-anak semut itu. Gara-gara apa? Gara-gara semut tidak sadar, dia nggak melindungi anak-anaknya, dia makan lendirnya itu, dan kemudian ulat kupu-kupu itu jadi besar dan kemudian dia bisa terbang. Demikian juga orang yang berzina, Bapak Ibu sekalian, nanti korbannya itu banyak sekali tanpa dia sadari, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita jaga hati kita jaga pikiran kita, dipenuhi dengan firman Tuhan. Setelah itu direnung-renungkan dan kemudian dilakukan. Ayat-ayat yang kita baca tadi menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwa dosa itu jahat. Ya, dosa itu jahat, dan dosa itu membawa orang melorot, membawa orang itu turun ke bawah,
Kalau nggak bertobat, itu akan mendatangkan kehancuran. Perzinahan itu merendahkan martabat manusia sampai manusia itu menjadi budak. Ya. Nah, Alkitab berkata bahwa seks itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, asal dinikmati bagi pasangan yang sah, suami dan istri. Ya, seks itu dianugerai oleh Tuhan agar pasangan suami istri ini suka melakukan hubungan seks dan kemudian melahirkan keturunan ilahi. Seks di dalam pernikahan yang sah itu adalah anugerah Allah untuk dinikmati. Dan Alkitab berkata seks di dalam pernikahan yang sah itu seperti orang sedang minum air dari sumber mata air yang jernih, bersih dan sehat. Tetapi seks di luar pernikahan, sekali lagi, seks di luar pernikahan itu disebut berzina, itu adalah dosa, dan itu seperti minum air comberan. Maaf Bapak Ibu sekalian, seks di luar nikah itu seperti minum air comberan yang penuh dengan kotoran dan sakit penyakit. Ya. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19 berkata begini, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita harus ingat bahwa tubuh kita sebagai orang yang percaya itu sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Sehingga tubuh kita ini adalah milik Allah. Dan bahkan dikatakan tubuh kita itu adalah rumah Allah. Bukan rumah persundalan. Bukan rumah untuk tempat berzina. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bukan satu kebetulan ada firman Tuhan yang mengatakan tentang perzinahan, dan hari ini Tuhan izinkan kita untuk mendengarkannya bersama-sama. Sebab ketika kita tahu dan ada godaan tentang hawa nafsu seksual, godaan untuk kita berbuat zina, kita sudah tahu bahwa itu adalah dosa dan itu adalah perbuatan yang jahat. Kita masih ingat bagaimana Yusuf yang masih sangat muda, ya, sangat muda, ya tentu orang yang sangat muda itu libidonya, hawa nafsunya itu kuat. Ketika dia ada kesempatan berzina dengan istri Potifar, apa yang dilakukan oleh Yusuf yang muda ini? Dengan tegas dia menolak dan dengan tegas dia lari keluar meninggalkan istri daripada Potifar itu. Ada orang-orang yang tidak berzina. Kenapa? Karena dia nggak ada kesempatan. Tetapi ketika kesempatan itu ada, apakah kita berani tegas seperti Yusuf untuk menolaknya? Sekali lagi, hanya orang-orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan dan selalu merenungkannya dan melakukannya, maka dia akan selamat dari dosa perzinahan. Dia akan selamat dari dosa seksual. Dia akan selamat dari dosa perbudakan daripada perzinahan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari mulai hari ini
kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita. Ya, jangan sampai kemudian hal-hal yang kotor itu masuk ke dalam pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus berani dengan tegas untuk menolak, membuangnya, dan tidak kompromi. Ya, sekali lagi, burung di udara bisa terbang di atas kepala kita, dan kita bisa mengusirnya ketika burung itu hinggap di kepala kita. Pikiran-pikiran kotor bisa hinggap di dalam pikiran-pikiran kotor itu bisa hinggap di kepala kita, tapi kita punya kuasa untuk menolaknya. Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, menolong kita untuk kita hidup kudus di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami dengan tegas, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, untuk kami menolak seks bebas. Untuk kami tidak melakukan perzinahan, baik dalam pikiran maupun di dalam perbuatan yang nyata. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu, sehingga kami tetap hidup kudus di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.